Erick Thohir rekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas U17 Indonesia usai Coach Nova bikin Indonesia kalah telak dari Korea Utara di AFC Asian Cup 2025. Kalkulatif yang kita lakukan tadi kan, kita ini membentuk sebuah tim. Ya, bahwa tidak bisa terjadi degenerasi tim nasional kita ini menjadi sebuah kulturisme. Ini penting gitu, karena kita benar-benar ingin tadi mimpinya kita jaga. Selamat buat STY, ya ada kegembiraan tentunya bagi Shin Tae-yong ketika mendengar ini. Dalam langkah mengejutkan yang diambil oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang sebelumnya menangani timnas Indonesia senior, kembali ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas U17 Indonesia. Keputusan ini diambil setelah timnas U17 menelan kekalahan telak 0-6 dari Korea Utara dalam pertandingan Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Setelah kekalahan telak 0-5 dari Korea Utara dalam pertandingan Piala Asia U17 2025, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengambil langkah drastis dengan merekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas U17 Indonesia. Keputusan ini diambil guna mengevaluasi dan mempersiapkan tim menghadapi Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Shin Tae-yong pertama kali bergabung dengan timnas Indonesia pada tahun 2020. Di bawah asuhannya, timnas Indonesia mengalami peningkatan signifikan, termasuk perbaikan peringkat FIFA dari posisi 174 menjadi 127 dunia. Selain itu, Shin berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Pada April 2024, Erick Thohir memperpanjang kontrak Shin hingga 2027 setelah memenuhi dua target utama, yaitu meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2023 dan membawa timnas U23 ke babak yang sama di Piala Asia U23 2024. Kekalahan 0-5 dari Korea Utara menjadi titik balik bagi PSSI. Meskipun sebelumnya Shin Tae-yong tidak terlibat langsung dalam penanganan timnas U17, PSSI memutuskan untuk menariknya kembali guna memperbaiki performa tim menjelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Erick Thohir menilai bahwa pengalaman dan rekam jejak Shin Tae-yong dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan timnas U17. Dengan pengalaman internasionalnya, saya yakin Shin Tae-yong dapat membawa perubahan signifikan bagi timnas U17, ujar Erick. Selain berfokus pada peningkatan kualitas tim, Shin Tae-yong juga berperan dalam pengembangan pelatih lokal. Ia terlibat dalam proses transfer ilmu kepada pelatih-pelatih muda Indonesia, termasuk Nova Arianto yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih timnas U17. Erick Thohir mengapresiasi kontribusi Shin dalam hal ini, dengan menyatakan bahwa peningkatan kualitas pelatih lokal merupakan investasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Harapan menuju Piala Dunia U17 2025 dengan penunjukan kembali Shin Tae-yong, PSSI berharap timnas U17 dapat memperbaiki performa dan mencapai hasil optimal di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menekankan bahwa target utama adalah lolos dari fase grup dan menunjukkan permainan yang kompetitif di panggung dunia. Keputusan Erick Thohir untuk merekrut kembali Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas U17 Indonesia mencerminkan upaya PSSI dalam meningkatkan kualitas permainan tim nasional. Dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki, diharapkan Shin dapat membawa perubahan positif dan mencapai target yang ditetapkan di Piala Dunia U17 2025. Erick Thohir menegaskan bahwa meskipun hasil di Piala Asia U17 2025 kurang memuaskan, fokus utama tetap pada persiapan Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Kita harus belajar dari kekalahan ini dan memperbaiki segala kekurangan yang ada.
Piala Dunia U17 adalah tujuan kita, dan kita harus memastikan tim ini siap menghadapi kompetisi tersebut, ujarnya. Untuk itu, PSSI berencana mengadakan pemusatan latihan di luar negeri sebagai bagian dari persiapan tim. Kami akan mengatur pemusatan latihan di negara dengan level sepak bola yang lebih tinggi untuk memberikan pengalaman dan tantangan yang lebih baik bagi pemain, kata Erik. Erik menekankan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap aspek teknis permainan, tetapi juga mentalitas dan kedisiplinan pemain. Kami ingin pemain yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis yang baik, tetapi juga mentalitas juara dan kedisiplinan tinggi, ujarnya. Antara News Banten PSSI juga berencana untuk memperkuat struktur pembinaan usia muda di Indonesia untuk memastikan regenerasi pemain yang berkelanjutan. Kami akan bekerja sama dengan klub-klub dan akademi sepak bola untuk memastikan bahwa pemain muda mendapatkan pelatihan yang berkualitas dan kesempatan untuk berkembang, tambah Erik. Meskipun hasil di Piala Asia U17 2025 kurang memuaskan, Erik tetap optimistis dengan masa depan sepak bola Indonesia. Kekalahan ini adalah bagian dari proses belajar. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan bahwa timnas U17 siap bersaing di level dunia, ujarnya. Erik juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus mendukung timnas U17. Dukungan dari masyarakat sangat penting bagi motivasi pemain. Mari kita bersama-sama mendukung Garuda Muda untuk meraih prestasi terbaik di Piala Dunia U17 2025, ajaknya. Kekalahan telak 0-5 dari Korea Utara dalam Piala Asia U17 2025 menjadi titik balik bagi timnas U17 Indonesia. Dengan evaluasi menyeluruh yang akan dilakukan oleh PSSI, diharapkan tim ini dapat memperbaiki segala kekurangan dan tampil lebih baik di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Dukungan dari seluruh elemen sepak bola Indonesia menjadi kunci untuk mewujudkan harapan tersebut.